Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek matkul Internet of Things kami, yaitu survei tentang pemahaman sex education di masyarakat. Ya, bisa di next. Ya, di sini kami beranggotakan 11 orang, yaitu dari NIM 202 sampai NIM 203, kelompok 20. Ya, langsung saja yang pertama, yaitu untuk survei ini kita lakukan pengambilan datanya menggunakan kuesioner online, yaitu menggunakan link Google Form. Selanjutnya untuk waktunya dari Sabtu 13 Februari sampai Selasa 16 Februari 2021. Nah, untuk tempatnya itu kita menggunakan survei yaitu melalui metode daring atau online. Mungkin satu-satunya media efektif yang bisa kita lakukan saat ini. Untuk medianya menggunakan media Google Form. Ya, kita masuk saja untuk interpretasi yang pertama, yaitu kita mendapatkan 108 responden. Untuk usianya itu mayoritas responden berusia kurang dari 20 tahun. Ya, selanjutnya untuk gender, dari 108 responden kita mendapatkan 68,5% perempuan dan 29,6% laki-laki. Saya simpulkan untuk mayoritas responden yaitu berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya, pertanyaan pertama tentang apakah orang tua Anda pernah menjelaskan tentang bahaya seks bebas. 78,7% responden menjawab pernah, 16,7% menjawab tidak pernah, lalu sisanya sebanyak masing-masing 0,9% menjawab opsi yang lain. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas dari responden pernah dijelaskan tentang bahaya seks bebas oleh orang tuanya. Boleh dilanjut? Ya, selanjutnya, apakah guru Anda pernah menjelaskan tentang bahaya seks pranikah? Didapatkan 87% responden itu pernah dijelaskan tentang dari gurunya tentang bahaya seks pranikah. Untuk 10,2% menyatakan tidak pernah, 0,9% menyatakan lupa, 0,9% menyatakan tidak mengerti, dan 0,9% lainnya menyatakan hal tersebut masih dianggap tabu. Ini bisa dipastikan bahwa sebagian besar responden pernah dijelaskan oleh gurunya tentang bahaya seks pranikah. Untuk selanjutnya, menurut Anda apakah sex education penting dan mendesak untuk dilakukan? Jika ya, di usia berapa paling tepat untuk pertama kali diberikan? Berdasarkan hasil dari jawaban pertanyaan ini, dapatkan bahwa 99,1% atau 107 responden setuju bahwa pendidikan seks penting dan mendesak untuk dilakukan. Selain itu, responden juga setuju bahwa pemberian pertama kali sex education berada di rentang usia kurang dari 10 hingga 18 tahun. Dari hasil survei di pertanyaan ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran akan pentingnya sex education sudah tinggi di antara mahasiswa. Ya, selanjutnya apakah pendidikan seks dapat mencegah terjadinya perilaku seks bebas? Dari hasil survei didapatkan mayoritas responden dari 108 tanggapan, 63% atau 68 responden menyatakan ya. Jika pendidikan seks dapat mencegah terjadinya perilaku seks bebas. 18,5 atau 20 responden ragu, dan 4,6% atau 5 responden menyatakan pendidikan seks tidak dapat mencegah terjadinya perilaku seks bebas, dan sisa responden memilih lain-lain dengan alasan yang mayoritas ragu atau setuju. Dari hasil ini dapat menunjukkan mayoritas responden yakin jika pendidikan seks dapat mencegah perilakunya pendidikan seks dapat mencegah perilaku seks bebas, dan juga menggambarkan bahwa responden memberikan tanggapan paham dan sadar akan fungsi pentingnya seks bebas. Pendidikan seks. Baik, selanjutnya yaitu tentang
survei dari penerimaan edukasi terkait dengan permasalahan seksual. Dari 108 responden, 89%-nya atau 96 orangnya itu sudah pernah menerima edukasi terkait permasalahan seksual, dan 7%-nya tidak pernah, dan 2% yang lainnya tidak tahu atau lupa. Dan untuk waktu penerimaan dari permasalahan seksual tersebut itu rata-rata mayoritas berada di jenjang pendidikan SMP dan diikuti dengan jenjang pendidikan SD. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi terkait permasalahan seksual sudah banyak diterima oleh masyarakat pada usia dini, dan itu sudah menunjukkan bahwa pendidikan terkait dengan permasalahan seksual itu sudah baik di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, apakah Anda pernah mengikuti seminar atau mendapatkan materi sekolah mengenai pendidikan seks? 65,7% menjawab sudah pernah, dan 33,3% menjawab belum pernah. Selanjutnya, jika iya, siapa yang menyelenggarakan? Dari data yang didapatkan, banyak responden yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan edukasi dari sekolah atau seminar dari sekolah yang diadakan oleh sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan seks sudah marak dilakukan, tetapi belum menyeluruh karena masih banyak mahasiswa atau siswa-siswa yang belum mendapatkan pendidikan seks ini baik dari sekolah maupun dari luar lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan, apakah Anda mengetahui apa itu pubertas? Dari 108 responden, 99,1% sudah mengetahui, dan sisanya itu mengatakan mungkin. Mohon maaf, bisa kembali lagi. Baik. Dan itu menunjukkan hampir semua orang sudah mengetahui apa itu pubertas. Maka dari itu mungkin bisa dijadikan dasar untuk orang-orang untuk mengetahui pembatasan dalam bergaul. Selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda membatasi diri dalam bergaul dengan lawan jenis? Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan dengan pertanyaan tersebut, sebanyak 61,1% atau 66 orang responden menjawab ya, dan sebanyak 38,9% atau 60 orang responden menjawab tidak. Kondisi ini termasuk kategori cukup baik, artinya masih banyak responden yang membatasi diri dalam bergaul dengan lawan jenis. Namun masih banyak juga responden yang belum membatasi diri dalam bergaul dengan lawan jenis. Melihat hal tersebut, tentu dibutuhkan edukasi kepada mereka karena banyaknya kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Next. Baik, pertanyaan lanjutan, jika iya, apa alasan Anda membatasi diri dalam bergaul dengan lawan jenis? Didapatkan beberapa alasan singkat, diantaranya agar terhindar dari perbuatan zina, baik zina mata maupun zina lain, karena saya merasa tidak nyaman dan takut, agar tidak terjadi pergaulan bebas, saya tidak ingin hal buruk terjadi, mengikuti ajaran agama, dan masih banyak hal lainnya. Adapun alasan-alasan panjang yang disampaikan oleh responden adalah dalam bergaul tentunya kita harus mempunyai batasan sesuai norma yang ada. Batasan ini perlu karena selain menjaga kehormatan diri sendiri dan keluarga, kita juga dapat terhindar dari hal-hal tak terduga yang terjadi di luar batasan kita. Alasan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat membatasi pergaulan dengan lawan jenis karena adanya larangan dalam agama dan tahu bahaya dari pergaulan bebas yang mungkin akan berujung pada seks bebas. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah orang tua Anda pernah menasihati Anda dalam bergaul dengan lawan jenis? Di sini didapatkan hasil bahwa mayoritas orang tua dari responden yaitu sekitar 50,9% sudah memberikan perhatian penuhnya kepada anaknya berupa nasihat dalam bergaul dengan lawan jenis. Di sini berarti peran orang tua itu sangat penting, terutama sebagai agen of control untuk perilaku anak mereka. Next. Baik, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana orang tua atau orang terdekat memberi informasi mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang berkenaan dengan aktivitas seksual? Sebagian besar
cara pemberian informasinya sudah benar, yaitu diberi pemahaman. Namun masih ada 13% itu hanya dilarang karena masih dianggap tabu. Kemudian bagaimana contoh dari apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh orang tua atau orang terdekat? Salah satunya, saya tidak diperbolehkan memegang beberapa bagian tubuh, itu cukup besar, 66,7%. Kemudian tidak boleh keluar malam hari, juga 65,7%. Dan sisa yang lainnya. Selanjutnya di sini ada beberapa pilihan penyakit menular seksual apa saja yang Anda ketahui. Di sini bisa dilihat bahwa kurang lebih 99% dari responden sudah mengetahui tentang HIV atau AIDS, dilanjutkan dengan sifilis dan rasa singa, dan ada herpes genitalis juga yang dua-duanya di atas 80%, dan juga ada gonorrea dan chlamydia. Nah, dari hasil responden ini menunjukkan bahwa pendidikan seksual sudah diberikan dengan baik, terutama mengenai faktor resiko yang akan terjadi apabila kita melakukan aktivitas seksual. Nah, diharapkan apabila sudah banyak masyarakat yang menyadari faktor resiko penyakit ini, maka diharapkan kesadaran mengenai pentingnya kegiatan seksual itu sudah sangat baik, dan juga diharapkan masyarakat sudah bisa menghindari dari aktivitas seksual bebas. Selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari proyek survei untuk matkul Internet of Things kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.